Apakah bagian dari sapiah balahan bisa jadi daulat atau raja di kerajaan Pagariung? Kalau bisa bagian sapiah balahan jadi daulat atau raja di Pagariung, bagaimana mekanisme dan sistemnya? Dan kalau andai pun tidak bisa, bagaimana penjelasannya? Itu pertanyaan pertama. Untuk malam ini ada mungkin yang akan disampaikan oleh Guru dan tuanku semacam pencerahan. Hendaknya nanti dari kita yang hadir ada yang bertanya. Yang diam saja kalau ada yang bertanya tuh tuanku yang Bunda bila bahan yang sampai. Jadi ada yang bertanya ya. Lebih banyak bertanya lebih rencak. Waktu itu malamku panjang dan santai. Ya, barangkali mungkin dasarnya akan disampaikan oleh tuanku yaitu Bondo, dan bisa juga untuk memancing matanya aku ya Bondo, aku pakarnya supaya kedua ada pertanyaan. Nah, begitu saja dulu, kita serahkan acara kepada tuanku untuk mulai acara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu rahmah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, waktu untuk kita bersilaturahim, melanjutkan silaturahim kita dari siang tadi. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini barangkali disampaikan barangkali tadi dari siang masuk rencana kemenakan Abo tujuh dan di Pulau Sangka adalah Satya Balahan dan Pakuliah. Satya Balahan itu artinya apa rusi ke sana? Apa rusi ko berarti melalui sambung atau silsilah angka 9 itu kursi saya penamasan. Kemudian adalah istilahnya kudang karatan. Kudang karatan dan laki-laki dari pegawai. Kemudian barangkali untuk bagian membuka wawasan kebataan itu minta kepada yang mulia Anda yang terjadi di Reno Kataib telah menyampaikan beberapa hal. Mudah-mudahan akan membuka suasana atau wacana berpikir atau pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul nanti dari sana-sana kemenakan dan suku dari masyarakat. Dan sekali lagi ditegaskan bahasa tadi mungkin ada yang dibawa kan acara akhir bahasa dusana dari Pulau Sangka kok pulang ke rumahnya. Tidak ke rumah bundu aja, pulang ke rumah awak. Ke rumah awak. Jadi istilah konsisten.
Baso Istana Sindong Bulan kok memang disebut rumah gadang Tuan Gadi Pagawyong, tapi milik masyarakat Minangkabau. Minangkabau kok ada nan di ranah, ada nan di rantau. Contohnya dan di rantau kok di Pusaka Rantau Talang, banyak rantau nan lain. Jadi rumah awak. Jadi kalau datang kemari dah jadi tamu dah. Ada di rumah. Iya. Kalau sekali kau datang baru tentu ia ditolong memasak. Kalau besok datang kemari, kalau mamak nak ada orang nak bagi nasi, terpaksa kau menakan dari prasangka bagi nasi memasak suka. Jadi bentuk itu awak sebenarnya. Jangan ragu-ragu juga kalau ada orang ngecek kami tak ada buang pengaruhan, tak mungkin. Buat cek peta Minang, alam takama jadikan guru. Itu contohnya. Ada pesan syarat pesan kita. Benda itu di Minangkabau terjadi. Sultan Bakilak Alam nama cetuskan tu tahun 1000 sampai rati 3 masih. Halo tes 1 2 3. Halo tes 1 2 3. Halo. Jadi dalam catatan itu 80 sampai Hijriah sahabat. Dicari kan bisa dicari sehingga jadi 1000 sampai 03 Masehi. Itu Sultan Bakilak Alam baru beberapa tahun dinobatkan sebagai Sultan Minangkabau. Waktu itu salah satu pasal sumpah itu tadi sudah sampai ada syarat-syarat bisa kita budak. Kemudian kerajaan Pagawyong ditukar dengan Kesultanan Minangkabau. Kesultanan lahir dari Islam. Jadi kalau orang Minang, ibu bapak Minang, anak murtad berhenti di dalam Minang otomatis. Jadi kalau ada yang pindah dari agama Islam, diakui di dalam Minang dan dapat persatuan. Itu hukumnya. Kemudian waris pusaka tinggi diturunkan kepada kaum perempuan, kaum ibu. Itu salah satu isi sumpah setiap berapa lama. Bahasa orang Minang keturunan garis ibu. Kemudian menghilangkan semua adat jahiliyah. Contohnya adat jahiliyah kalau dulu meninggal marato imai 7 hari, bayi itu kan ratoknya itu. Makanya ada dalam pepatah dulu, dunia menggandai harta pusaka tinggi kalau main tabuju di tengah rumah. Karena tidak ada bukti itu mengapa orang mertok, digandai sawah. Blok baterai ini paling. Jadi itu isinya sumpah setiap berapa lama. Kemudian bahasa Sultan Bakilak Alam tadi itu Raja Minangkabau dan pertama masuk Islam. Sebelum itu bapak beliau Al Islam, kakek beliau
dari generasi Kampek dari Aditya Warman, Raja Aditya Warman yang mendirikan Kerajaan Pagaruyan. Kemudian yang perlu juga baterainya. Jadi itu isi dari Sumpah Setia Kemal Palang itu. Kemudian ada juga isinya salah satunya bahasa nan jadi Raja Alam Pagaruyan kok ibunya harus Putri Reno yang tinggal di Istana Sinonglan. Udah bisa di lain. Jadi itu halo, itu salah satu yang perlu disampaikan. Kemudian jadi dilanjutkan. Jadi intinya dari Sumpah Setia Kemal Palang itu bahasa kita orang Minang itu adalah Muslim. Kemudian jayanya Kesultanan Minangkabau Pagaruyan itu dalam pengembangan agama Islam ke seluruh Nusantara sampai ke Manggarai di Flores, sampai ke Filipina Selatan, Mindanao, Sulu, sampai ke Manila. Itulah intinya. Kemudian barangkali perlu disampaikan, barangkali mungkin di sana mereka data pikiran bahwa di Kesultanan Minangkabau Pagaruyan kok ada nama Raja Alam di dunia, mungkin satu-satunya. Ada lain Raja Alam. Kita ini dari Raja Adat ke Raja Ibadat. Itu satu kesatuan. Jadi barangkali mengenai hubungan ke Pulau Sangka tentu barangkali lah tahu ya. Dan ragu-ragu ya, dengan apa perlu ditegaskan. Dan adalah kemenangan apa tadi seperti mayor berkat Depati Kerinci kok serang balik bawa kok najan Dek mayor kok ajan. Jadi nenek moyang awak dulu, datuk-datuk awak yang mengembangkan Islam tu tak sudah tahu dia ilmu agamanya. Jadi yang paling penting mana awak generasi anak jantan, anak betina, nampak yang penting mana anak-anak awak kau selalu mendirikan solat, membaca Al-Quran, pandai mengaji. Kau inti awak baru ke bangkit awak balik Kesultanan Minangkabau kau. Kalau itu awak tinggal dia bantu Islam kau.
Jadi intinya kebangkitan awak adalah kebangkitan Islam. Jadi anak-anak dan ketek-ketek ya perlu salahkan supaya mengaji, supaya sholat, 7 tahun sholat, dari sholat, 10 tahun dari sholat, bila cuy, itu kan bukan dengan kekerasan ya. Itu intinya mana itu, dan itulah salah satu benteng awak. Ada pesan salah pesan di kita belakang dan harus apa sih bahasa awak mempunyai Tuhan Allah yang Esa, Muhammad Rasul Allah, kitab pula Al-Quran, dan ubah-ubah. Itulah intinya yang perlu Muhammad sampai malam so, kita kejayaan Kesultanan Minangkabau ini sedang diharapkan generasi-generasi penerus awak ikon akan membangkit nanti batang terhadap. Kalau kami nanti buku pala apa ya yang berterima hidayah seperti sangka apalah ala lama kita tanam. Jadi itu harapan kepada kemenakan itu dari Pulau Sangka. Mudah-mudahan nanti dari Pulau Sangka kau akan muncul ulama-ulama yang akan menjayakan Islam di negara awak. Jadi barangkali itu seketek dari Mama. Mudah-mudahan pertemuan awak diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan berkelanjutan sampai ke anak cucu nanti. Inilah saatnya baru pada tadi kalau disampaikan dulu Insinyur Rifai istrinya etek kami padanya dia pati rencong talang tapi tidak pernah tersampaikan. Inilah baru baru ini tahu, baru ini Allah mentakdirkan. So inilah baru bisa awak awak mengetahui bahwa iyo di pagaluyong mana iyo di istana Sinopula nasa kesana di bersangka itulah bantua di pagaluyong alami 200 tahun baru tahun 2008 balik dinobatkan balik ke jualan kok. Itulah takdir Allah dan itulah sejak saat itulah bertambah ada bermanfaat kesana dari Pulau Sangka mantan segala macam kembali lalu di Baralimpa dan di galeri di belakang segala macam. Alhamdulillah mudah-mudahan Iko akan menjadi tonggak untuk kemajuan awak selanjutnya untuk anak cucu yang ketek ini supaya lebih erat lagi dan silaturahim awak. Barangkali itulah yang bisa sampaikan. Lagi kurang maaf dan tapi wandaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah awak masih sampai tiko sehat dan bisa lah bersuwo bertatap muka akan berbincang-bincang berdialog antara awak dan sehat yang sama-sama awak muliakan daulat dan persatuan dari Allah Bagoliyong Dr. Sultan Muhammad Farid Taib Tuanku Abdul Fattah beserta sana ke sana yang datang dari rantau Talang Bagoliyong tiba di situ. Tadi tuanku kan lah di situ tak perlu ragu
tambah hubungan kait awak. Sebab kalau secara wadah ada dua hal yang bisa awak jadi pegangan tentang asal usul awak. Yang pertama silsilah, yang kedua pandang kebenaran. Itu diurang awak. Silsilah itu adalah batang atau pemilik. Ada bedanya jo ranji. Kalau ranji tidak ada bapak awak, nah ada cuma awak, dia awak, ini awak, ini awak, ini awak. Tapi dalam silsilah ada bapak awak, ada mandi awak. Nah, jadi mandi awak di Pegawai itu silsilah. Itu ada acuan, adik raja turun temurun, adik putih sulit bersambut. Itu dalam pewarisan. Itu. Nah, jadi kalau awak cari nanti rantau talang, tadi sebagian dari perempuan di Tongku, berdasarkan silsilah, inyo saudara kandung di Sultan Batilakalat, Sultan Alif Kalifatullah yang pertama, Raja Minangkabau yang pertama kali masuk Islam. Nah, jadi ada dua saudara perempuannya, ada Salari Putih Salari Pinamasa, itu dan kawin ke Jambi, gitu. Karena kalau punya anak berapa sampai ini masih hubungan Jawa. Sudah itu nan kedua Putih Serunduk Pinamasa. Itu nandak jande di Gunung di penjelas. Aku kamba udah kok dek sama pakai Pinamasa. Tapi najale orang tuh cicit di Aditya Warman. Jadi Aditya Warman punya anak Anangga Warman. Anangga Warman punya anak Wijaya Warman. Wijaya Warman punya anak Sultan Bajilah Alam, Salari Pinamasa, dan Putih Serunduk Pinamasa. Nah, jadi dan tadi Tuanku lah mengajar nampai itu padusi. Salari Pinamasa padusi dan Serunduk Pinamasa padusi. Itu namanya sapiah balahan udang. Sapiah balahan artinya badan itu dibalah. Jadi nampai jangan tinggal itu sama. Jadi sabalah nampak juga baik itu. Kalau kudong karatan makare tak sama nampai jangan tinggal. Bahkan secara wadah kejadian orang dan sapiah balahan itu bisa abi-abi. Baik contohnya. Sebab pastinya Putih Reno, Putih Serunduk itu, dia Putih Salari Pinamasa. Jadi misalnya Abi bagi Riongah, dah ada keturunan yang habis, punya dijapui anak cucunya untuk dia kondisi. Bisa dari Botomoser, bisa dari Sangir, bisa dari Perak, bisa dari Padang Menang misalkan. Itu dan sampai balahan kuno keratan produksi lebay. Itu tidak perlu dilihat. Jadi tidak perlu ragu-ragu lah. Yang penting kalau di Indo tentu itu awak lakunya, tidak awak minta lah. Bahasa awak harus dilahirkan dari garis keturunan itu. Akan ada orang yang cakap Allah perlu keturunan. Nabi saya Abi Jaleh silsilah. Seluruh Nabi itu keturunan Nabi. Banyak penting silsilah. Kalau secara ilmu pengetahuan genetik orang yang sama akan menurunkan sifat-sifat yang sama. Nah, itu nak perlu. Sudah itu yang penting awaklah dilahirkan seperti itu. Dan itu awak yang pertama tentu awak mensyukuri nikmat Tuhan. Yang kedua tentu awak ada kebanggaan. Iya bangga, tapi jangan sombong. Dengan diberikan berkah yang luar biasa itu. Mbak Amang Pemuda Kecen luar biasa. Kini orang payo nyolong pakai tinggi. Mbak agabaannya nak mencari keturunan. Kok dah dapat keturunan dari gala di rajo yang itu lah. Bentuk keturunan para dulu orang. Sementara awak lah punya. Tapi nak jadi penting bahwa menjaga marwah keluarga awak. Jadi marwah kok ada beberapa hal yang diajarkan di nenek moyang awak susu. Jadi kalau awak baca dari silsilah nenek moyang awak, ada yang bisa awak tarik garis benang merah
Nah pertama kecil di situ. Dan pemimpin kau tak gimana ada dengan pimpinan. Ketinggian Salangkah, di Duluan Salangkah. Di Duluan Salangkah tuh sama orang sembahyang. Cek sak, dulu imam pada anak, nabi makmum itu cek hal. Beda jo kerajaan-kerajaan lain. Baamang ko batu itu di mana bisa cari? Kanlah ananda pertama kali kemari ada bataka tongkuat. Waktu sihat, waktu kita diame, duduk sama-sama duduk di bantal. Paling-paling kok menengger kok dan jongkok nyasketes. Jadi itu prinsip luar biasa. Itu konsep Nabi. Nabi Muhammad tuh kalau nyo di mimbar, kalau nyo mati, kalau nyo rapi, sahabat-sahabat itu nyo duduk di mana melingkar. Jadi nggak ada beda. Jadi ada pernah seorang dokter sejarah itu. Jadi untuk postdoknya membuat penelitian tentang kerajaan-kerajaan. Jadi ngapain mencari istana kok? Nggak ada kerajaan yang kamu, nggak ada tahta. Itu nomor pertama. Nggak ada keputren. Yang ketiga nggak ada kolam renang permandian. Jadi jago, karena dokter payah-payah jadi dokter sejarah. Nya samuan saya awak cuma Majapahit, guna lain-lain gitu. Sementara di awak nggak ada tahta tuh, nggak boleh orang duduk di bawah kaki awak. Kalau Baselo, kawak cuma duduk tapak kaki. Basiku ke belakang awak. Tapi kalau awak duduk di kursi, orang di bawah awak. Itu prinsip manusia menjadi di depan Allah. Itu harus sudah tuh. Nggak ada keputren istilahnya. Di awak surau. Rumah gadang surau untuk anak bujang, rumah gadang untuk anak. Jadi di rumah gadang nggak ada tinggi anak laki-laki dong. Kalau ada anak laki-laki tinggal di rumah gadang, dia laki-laki. Nah, itu konsep dasar. Nah, itu akunya. Sudah tuh yang berikutnya nggak ada kolam renang. Apa nggak ada kolam renang? Kalau di Jawa kolam renang itu tak tutup. Itu ada lubang sampai raja situ. Jadi raja-raja Jawa itu kayaknya ke daerah-daerah itu masyarakatnya lah mencari anak-anaknya lagi gadang, anak-anak gadis untuk mudah-mudahan dipilih oleh raja untuk jadi sendiri. Dalam kerajaan Pagariban tidak ada istilah bini. Kalau nyoba bini sampai bini sampai itu kan luar biasa konsep Islam itu. Jadi tidak ada buni, tidak ada nama ciko orang mandi. Anak-anak gadis tadi mandi itu ciko aduh yang dia tidak ada dakwahnya. Nah, jadi artinya konsep Islam itu memang apalagi sejak Sultan Baginda Alam itulah dirombaknya seluruhnya disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Nah, itu yang kedua wajah lihat. Kalau wajah lihat baju rajo, jo baju anak kenakan, tidak jauh beda. Paling indah adu kalau dicari pakaian dolat, pakai deta itu namun dan tak sudah. Dan tak sudah itu arti seorang raja tidak pernah berhenti memeloi dirinya sampai mati. Jadi dipeloi dandang lah, ada orang nama artikan dandang tak sudah. Nyo dandangnya tak sudah. Nyo memeloi dirinya tadi. Sudah tu tanda bahasanya tu sultan. Aduh seketik aja Mangkuto. Namanya Mangkuto Bulan Kamar. Bulan Nago kepada dua. Ketek betul cincin selatan. Jadi waktu pengobatan Tongkulu itu kan menendang sampai. Asal itu tidak ada ame-ame lain. Paling-paling bajunya nantinya warnanya itu lah nyampe. Kening. Itu kan luar biasa. Tapi wak cari ya, raja-raja di luar wak bintang banyak, iko banyak, segala macam. Di awak tidak ada istilah bintang. Bajunya itulah, betulan bunda
barulah kami Bukundo itu membuat buku itu museum pakaian adat kebesaran daulat dan kebetulan Raja Alam Pagarian. Itu ada yang dikirimankan oleh Sangka. Baru dia tahu setelah kami itu konsep-konsep tradisional. Jadi kadang-kadang itu para dua awak terpengaruh dengan konsep-konsep kerajaan lain. Sehingga awak cari bintang, awak cari itu segala macam. Misalnya seorang raja, dia bintang di Raja Negeri Sembilan. Itu tidak pakai di Pagarian dong. Kalau ini diundang ke Negeri Sembilan, baru pakai. Untuk nakam-nakam waktu air nodenya. Nah itu para dua pelok. Yang baju tak warna saya aja pakai warna merah. Padahal itu kayu wangi banyak tuh. Ini mengirim anak-anaknya jadi raja, kemenakannya menjadi raja itu daerah Hamil. Boleh lewat sore itu. Sudah tunan berikutnya nanti diajarkan. Awak tuh raja tuh memberi, bukan meminta. Tangan tak boleh di bawah. Aku nak pernah jago di anak kemenakan, di anak cucu raja tuh. Tak boleh kalau manjang nenek kuno manjat tuh. Lah payah mana rasanya daripada meminta sakit di dalam lantai. Dan itu nak kari hajaran. Tak boleh meminta. Tangan tak boleh di bawah. Kalau istilah nenek awak kan, nenek Tuan Gadita, kurang kayu tuh sukun makan. Kurang elok tuh selendang dunia. Tapi cik duhal. Jadi raja ku api. Kalau raja kutu makan di kayu. Kearifan yang diajarkan. Jadi kalau cek raja itu mengulas tentang peranan Pagarian dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dan orang tahu kan Wali Songo itu adalah bagian. Tapi karena politik, dan diangkat itu tetaplah Mataram, Majapahit, itu. Jadi yang pertama itu tadi Tuanku mengejek baru Islam kebangkit kalau Pagarian bangkit. Pagarian itu tak Pagarian resiko seluruh anak cucunya termasuk di rantau harus membangkitkan menjalankan hidupnya dengan adat misalnya syarat misalnya kita bilang syarat mengatur adat memakai. Jadi adat yang dipakai itu adat dan sesuai itu syarat. Jadi kalau di awal antara adat dan syarat itu hanya kecil. Jadi itulah yang harus ditanamkan dalam iman awak masing-masing. Jadi awak seorang yang soleh, seorang muslim yang baik, yang punya harga diri, banyak memberi dan tidak meminta. Sudah itu awak menghargai orang perempuan. Sebab Nabi sendiri pun mengecek Nabi dan harus dihormati ibumu sampai ketiga kali. Ada orang Minang lagi adopsinya ajaran agama. Barangkali untuk pengantar cukup sampai di situ. Sudah tuh yang perlaluan. Tadi Tuanku lewat kalau pertama kali datang, dia melayani. Sebab dapur letak tulisnya oleh. Tapi kini gue datang kemari mencari di mana dapur mawak. Jadi kalau besok datang kemari, dia ada undangnya dia ada. Dapur akan tuh, nah itu. Jadi balik ikut rumah pas mawak. Jadi rumah gadang awak, mudah-mudahan rumah gadang awak nanti Pulau Saka sampai selesai. Masih mau bayar. Bisa lawak kumpul. Nah, jadi itu yang bisa sampaikan kalau ada misalnya ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, silakan. Mungkin Tuanku akan menjawab atau Bundo atau Pak Hidayat atau awak sama lah. Aku awak mana nado awak ketahui awak dia sehingga awak punya pengetahuan yang lengkap sehingga awak tak ragu-ragu lah. Bundo kan mencet dan kalau ada pucuk pasti ada tangkap. Ada pucuk pasti ada urek. Tak mungkin satu pucuk tak ada urek, tak ada batang. Itu logika bahasa. Jadi orang Minang sangat dia berguru ke alam. Segala aturan-aturannya tidak sisinya. Jadi ada logika bahasa, ada logika cara berpikir, bisa banding itu.
dari ajaran-ajaran adat awak. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari tuanku dan dari Bundo lebih terbuka lagi dari Bundo. Artinya sarak itu batu lanjang ada kasih sampiang. Bundo aja disarak aja telanjang saja. Telanjang itu berarti bukan gitu buka pakaian. Yang salah arti kan. Telanjang itu dalam syarat adalah harus dibuka habis-habisnya apa yang dikatakan syarat, apa yang dikatakan agama. Nah itu, jadi di bundo hanya buka habis-habis, hanya telanjang habis-habis. Jarang bundo macam itu dan bentuk akidi kan. Kebetulan beliau mengakui bahasa itu adalah saudara rumahku rumah kita. Mungkin di situ kita bacanya bundo untuk menyampaikan misalnya. Jarang bundo mengajarkan ceramah yang bentuk kini kan, yang disampaikan kini jarang benar. Nah kesempatan beruntung lawak yang hadir gini loh. Jadi harus ada yang disimak dan harus ada yang bertanya nanti. Jangan sampai ada bertanya, kalau ada bertanya yakin kamu tidak ada bekal. Tidak ada bekal yang dari bawah. Biarlah bertanya itu salah pakai tidak ada. Pokoknya apa salah maka dipekul yang betul itu pendapat tuangku, pendapat Bundo, pendapat gitu-gitu yang di siko. Tidak masalah aja ragu-ragu bertanya. Nah, apalagi dari tuangku tadi sange jale, yang penting jangan ragu lagi pulau sangka tuh. Lari kecil ada Bundo ke rumah. Kedatang sekali lagi langsung lagi ke dapur. Kaki dulu ke sana aja lagi. Kadang-kadang ada masak. Nah, jadi tunggu dilayani. Nah, kali ini daripada tipe tentu dilayani. Nah, itu kira-kira belasan dan silakan bertanya. Dari belakang itu pun bisa. Ya, yang penting mudah-mudah. Kami ibu udah mudah-mudah sangat penting. Aku peran kami pemuda, kau bodoh, aku kan bisa. Dan kami ibu apa bodoh. Jangan teko ibu ada yang dapur ke rumah, itu dong. Nah, silakan kalau ada bertanya angkat tangan. Silakan. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Salmi dari keturunan Depati Sangkar. Yang ingin saya tanyakan di sini kepada Bundo Kandung atau Bapak tadi, kita tahu bahwa ada pesan sarak pesadi di tabula yang tak laku di hujan, tak rengal di panen. Jadi yang ingin saya tanyakan, seandainya ada keturunan kita dari sini yang melanggar adat itu, apakah pihak istana memberikan teguran atau hukuman atau apa saja? Ini yang saya minta dijelaskan. Sekian, terima kasih. Pertanyaan kami sudah bisa ambil poinnya. Dan kalau ada dua lain, jadi 3 beko kita jawab. Nah, silakan itu tangan, 2 lain kita buka. Kalau ada yang ditanyakan, aku yakin banyak yang ragu. Silakan bertanya yang salah, asal tujuannya ada. Nah, beko dibenarkan, asal basuaro. Oke, nah, teman-teman kau udah berarti beko sudah kok kita jawab nanti kalau silakan. Kalau masalahnya atau pula, Bunda, kayaknya kita. Jadi pertanyaan Mantan Saldi berasal dari Bupati Sangkar. Sebelum dijawab, itulah bedanya guru ya dokter kalau bagi keterangan. Kalau guru terperinci
besar kan, terperinci. Kalau dokter tentu sampai poin. Jadi kalau ada anak kemenakan melanggar adat, hukumannya sepanjang adat saja. Kalau hukumannya adonan dibuang sepanjang adat, betul. Tergantung ke kesalahannya balik pidana. Tapi kalau pelanggarannya tadi inyo keluar dari Islam, itu keluar dari kaum, berhaknya di kaum itu lain. Kalau ada dusana Raja Sabi, dia bujuk raju kaum nanti luar Islam, akan keluarnya dari Islam, dibuang dari kaum, tak ada haknya di kaum itu. Itu kalau nak paling baret. Tapi kalau hukuman ko nan lebih terperinci, ko ada hukuman ko salah, ada salapan kesalahan apa 3 balik, ada sumbang salah, kemana macam itu dijadikan gitu. Masing-masing hukuman itu. Jadi dan paling kalau di kampung dan dibawa saya disediakan. Kalau tu, yang lain gaya kampung, dia dibawa saya disediakan. Datang lama seorang aslinya di kampung. Atau dan dibuang sepanjang adat, buang sepanjang adat dan tidak satu lagi. Atau dan dibuang di kampung. Jadi waktu itu hukumannya sumbang boleh itu dulu itu pacaran. Tadi baru dijaga sekitar di awal itu. Kalau hukuman paling berat jadi keluar dari kaum. Selain ada yang bertanya tadi jam apa bisa diganti kok hanya pada dapat tiga banyak macam kali kecat dalam kali kecat dapat alam mengunci tanpa diketahui apa sebabnya. Mungkin kalau seorang pemangku adat diberhentikan dari pemangku adat kalau ini membuat kesalahannya ini membunuh orang, mungkin tertangkap membuat salah atau berzina, langsung dilucuti jabatannya, rajona gitu juga bisa diberhentikan. Barangkali itu. Halo. Ya, terima kasih Nanda Salmi. Jadi di orang Minang secara menghukum ya kesalahan itu lebih kepada pencegahan. Jadi sebelum terjadi, aku di dalam undang-undang ada undang-undang 68 kan undang-undang 20 terdiri dari undang-undang 68 dan undang-undang 20. Nah, di dalam undang-undang 68 poin kedua ada namanya sumbang salah. Sumbang kok ada salah, tapi mengarah ke salah, bisa jadi salah. Nah, itu dua balik macam. Sumbang dua balik namanya. Contoh misalnya, ada anak laki-laki masuk ke dalam bilik adik bersihnya, tidak salah. Tapi kalau cocok jadi sumbang, dan kalau cocok bisa salah. Yang tua masuk ke bilik menantu, itu contoh yang paling konkret lah, paling gampang. Jadi itu tuh dinamon situ undang-undang tentang fiil barangnya. Sanksinya tidak balik dong, cuma mana kita tahu. Sebabnya